Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7, pembelajaran daring pertemuan yang ke-10. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bab 2, yaitu kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan dengan sebab pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah, dengan bagian subbab langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Setelah melakukan pembelajaran proses berhijrah dari Mekah ke Madinah yang dilaksanakan 15 hari, menempuh perjalanan 380 km, Nabi sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang dilakukan oleh Nabi, langkah-langkahnya yang pertama adalah membangun masjid. Masjid tersebut dibangun di tanah anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail, yang sudah dibeli Nabi. Kemudian masjid tersebut digunakan Nabi untuk beribadah sekaligus menjadi tempat tinggal Nabi. Jadi fungsi masjid yang pertama adalah untuk melaksanakan ibadah. Tujuannya adalah untuk memelihara iman dan takwa. Kemudian yang kedua menjadi pusat pendidikan dan pengajaran ilmu agama, tempat pengadilan. Kemudian yang selanjutnya masjid digunakan untuk musyawarah. Yang selanjutnya dakwah Nabi adalah mempersaudarakan umat Islam, di mana persaudaraan ini berdasarkan iman, berdasarkan hubungan iman dan Islam, bukan berdasarkan hubungan darah. Di mana kenapa dipersaudarakan? Karena umat Islam ketika itu ada dua, satu berasal dari Mekah, yang kedua adalah asli orang Madinah. Yang berasal dari Mekah disebut dengan sahabat Muhajirin, yang berasal dari Madinah disebut dengan Ansor. Mereka dipersatukan dengan berdasarkan iman dan Islam. Kenapa dipersatukan? Agar umat Islam menjadi umat yang lebih kuat. Akhirnya muncul hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lainnya, walaupun tidak berhubungan darah, tapi tetap mempunyai hubungan. Yang selanjutnya adalah melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi, yaitu dengan munculnya Piagam Madinah atau Mistaq al-Madinah. Ini menjadi indikasi bahwa walaupun di Madinah adalah lebih besar orang Islam, namun Islam dalam ajaran Islam ataupun dalam agama Islam itu tidak mengesampingkan agama lain, yaitu agama Yahudi. Akhirnya muncul Piagam Madinah, orang Islam itu melindungi masyarakat minoritas walaupun itu berbeda agama. Yang selanjutnya, dari adanya Piagam Madinah atau Mistaq al-Madinah ini ada masyarakat yang setuju, kemudian ada lagi yang tidak setuju atau menolak, yaitu antara lain Bani Nadir, Qainuqah, Quraisyah, yang mana Bani tersebut itu malah bersekutu dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Dari persekutuan tersebut ini menjadikan mereka terusir dari Madinah karena tidak mau mengikuti perjanjian Madinah. Yang selanjutnya adalah metode dakwah dalam membangun perekonomian. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor yang berdasarkan iman, bukan berdasarkan hubungan darah. Yang kedua adalah membangun masjid. Masjid digunakan untuk tempat orang-orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Mereka disebut dengan ahlus sufah. Mereka bertempat di masjid sekaligus mempelajari ilmu agama atau belajar kepada Nabi Muhammad. Mereka fakir, kemudian sekaligus mengaji di masjid. Kemudian menciptakan lapangan kerja bagi kaum Ansor. Ini memberikan pekerjaan kepada kaum Muhajirin. Kemudian ada anjuran dari Nabi, yaitu anjuran berdagang bagi kaum Muhajirin yang mempunyai modal. Kemudian yang tidak mempunyai modal dianjurkan untuk bertani, karena di Madinah sudah menjadi daerah yang sangat subur. Kemudian mengefektifkan zakat. Setelah adanya perintah zakat, Nabi memaksimalkan zakat dari orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang tidak mampu, agar terjalin hubungan persaudaraan yang kuat.
Yang selanjutnya adalah modal kesuksesan dakwah Nabi. Yang pertama adalah memperkuat persaudaraan atau persatuan umat Islam, karena ini modal utama. Apabila mereka bersatu, maka akan menjadikan Islam itu yang kuat. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik antar sesama. Contohnya adalah bersedekah, dengan dasar yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi memberikan contoh secara langsung, atau yang disebut dengan suri tauladan, atau dalam Islam itu, dalam agama itu disebut dengan uswatun hasanah. Jadi Nabi memberikan contoh secara langsung berupa perilaku, tidak hanya berupa ucapan ataupun hadis. Silakan dilihat LKS modul halaman 44 sampai 46. Tugas daring 10 adalah sebagai berikut. Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.